Tinggi bodoh dua bodoh ada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup ini. Nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tidak akan mampu bagi kita untuk menghitung satu persatu dari nikmat Allah. Walaupun kita jadikan lautan sebagai tinta, daun-daunan sebagai kertasnya, dan pepohonan sebagai penanya untuk mencatat nikmat Allah, tidak akan mampu kita melakukannya. Kenapa kita tidak mampu melakukannya? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dikarenakan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat demi nikmat tersebut, maka jalan terbaik telah dibentangkan oleh Allah kepada kita, yaitunya adalah washkurli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu kufur. Bersyukur itu dimaknai dengan berterima kasih kepada Allah. Kata Ibnul Qayyim, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Pertama adalah pergunakan lisan untuk senantiasa menyebut nama-nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pergunakan hati kita untuk meyakini dan menyadari bahwa setiap nikmat ini adalah Allah yang telah memberikan. Yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Dipergunakan anggota tubuh kita untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kaki diberikan oleh Allah untuk melangkah kepada kebaikan. Lisan diberikan oleh Allah untuk mengucapkan perkataan yang benar. Telinga diberikan oleh Allah untuk mendengar kalam Allah atau ayat-ayat Allah atau nasihat-nasihat agama, agar kita senantiasa dilembutkan hati kita dalam kehidupan ini. Di saat tiga cara syukur itu sudah kita lakukan, insya Allah kita baru dikatakan sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua Bapak Ibu adalah sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita berbicara tentang kematian, perspektif Al-Quran atau yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. Ada istilah kematian itu disebut dengan al-maut, maut, atau disebut dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa atau jiwa akan merasakan kematian. Makna maut itu adalah berpisahnya roh dan jasad. Orang kalau sudah tidak ada roh dalam badannya Bapak Ibu, itu dinamakan dia dengan telah mati.
Orang kalau sekiranya rohnya ada tapi jasadnya tidak ada, itu gentayangan. Maka ketika ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Masalah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Yang kedua, ada istilah kematian itu disebut dengan ajal. Alatibu ajana, maknanya batas waktu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalaulah tiba masonyo wakatunyo, maka ndak bisa dipacapek, ndak bisa dipalambik. Lah tiba saatnya dalam keadaan apapun itu. Ada orang yang malam hari dia tertawa ria, gembira, ngopi bareng dengan kawan-kawannya. Tiba di pagi hari lah diumumkan di pengurus masjid lah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecik kawan yang sama mengumpuinya tadi malam, tadi malamnya galak yang buat tadi malam tu. Tapi pagi ko lah disabui lah diganti saya nama di orang lain dengan almarhum atau almarhumah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ajalnya sudah sampai. Maka karena ajal awak nak tahu tak bila awak matinya, tak malam, tak siang, tak pagi, tak sore, entah dalam keadaan beribadah, entah tidak, maka yang kita harapkan kita sadonyo mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka Allah menyuruh awak jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, istiqomahlah melakukan ibadah. Yang ketiga, dalam Al-Quran ada istilahnya itu disebut dengan raji'. Sering kita dengar atau kita ucapkan ketika kita mendapati atau menerima berita musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, jale-jale awak membacanya Bapak Ibu. Ada orang asal Semarang Sabui sen, inna lillahi wa inna lillahi raji'un kan? Dah, inna lillahi, sesungguhnya kami, lillahi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepadanya Allah adalah raji', kembali. Kehidupan kita di dunia ko Bapak Ibu akan berakhir sadonya. Makanya begitu adilnya Allah, kalau sekiranya ada yang merasa di dunia ko kekurangan harta, makanya akan berakhir jo hidup di dunia ko. Ada orang yang saking kayu banyak pitihnya di dunia ko, kehidupan dunia ko akan ditinggalkannya. Itu bukti keadilan Allah Bapak Ibu. Alangkah malangnya orang yang kalau nyo miskin capek dicabut nyawanya di Allah, tapi kalau nyo lek kayu tu lama panjang umurnya dia di Allah. Ternyata tidak model itu Bapak Ibu. Bahkan kalau awak caliak keadilan Allah dalam kehidupan di dunia, barangkali ada orang yang segi hartanya banyak tapi dari segi ilmu kurang. Ada orang yang anaknya banyak tapi segi harta kurang. Tapi tanpa disadari oleh orang tersebut, yang dicari rezeki di sisi Allah hanya sebatas harta benda. Anak itu rasaki Bapak Ibu. Saking rasakinya Nabi mengecehan izza mata banu Adam in qata amalu. Kalaulah mati anak cucu Adam, terputus satu amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tak putus. Pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doain waladin solihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Jadi anak itu Bapak Ibu investasi bagi kita, harta benda bagi kita, nikmat dan rezeki dari Allah untuk kita. Jadi alangkah ruginya orang kalau anak banyak tapi ketika awak meninggal tak ada seorang Allah yang pandai mendoakan awak. Dan bahkan tak seketik puluh ambo caliak dalam kehidupan dunia nyata Bapak Ibu, bukan dunia maya. Dah justru ketika ayahnya meninggal, minta tolong ke garin masjid, minta tolong ke imam masjid untuk menjadi imam mensolatkan jenazah ayahnya. Aku rugi bana, malang bana orang tua kalau mempunyai anak, walaupun dari segi harta banyak, tapi ketika awak meninggal tak ada seorang Allah yang mendoakan awak. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu adilnya Allah dalam kehidupan ini, sehingga tak satu pun manusia diberikan kesempurnaan secara umum dalam kehidupan ini.
Ada orang lengkap dinyo sadonyo, kayu dinyo sadonyo, dah gagah dinyo puluh, anaknya banyak soleh-soleha sadonyo, jarang yang model itu Bapak Ibu. Tapi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di saat ada kelebihan kecil Nabi, iza asabathu syarra syakara, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi di saat ada kekurangan dalam diri awak, maka bersabarlah, fakana khairallah, itulah yang terbaik kata Nabi. Maka awak menyadari Bapak Ibu, kita ku dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dunia ku hanya sebagai halte bagi awaknya, sebagai tempat transit bagi awaknya. Habis di dunia ku barangki awak leh menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kampe ada istilahnya di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu adalah tawaffa atau wafah. Bahasa awak no wafat. Wafa itu dimaknai dengan telah sempurna. Jadi orang kalau lah meninggalnya rasakinya lah sempurna. Ibadah ndak perlu dinyo ledo. Ada orang lah mati disuruh ya solat kan ndak do. Dah kalau lah mati ndak do ledo. Makanya dalam Al-Qur'an akhir surah Al-Hijr Bapak Ibu apa kata Allah? Wa bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Yakin itu kematian. Maknanya Bapak Ibu, kalau lah mati nak perlu beribadah kepada Allah. Tapi salamulai duit awak paralu dan wajib awak beribadah kepada Allah. Bahkan dalam agama pun kalau nak talu awak solat tagak, ya duduk awak solat. Kalau nak talu duduk. Lalu tu nak solat sama ibu. Dah berbaring. Dah kalau nak pakai isyarah. Begitu pentingnya ibadah kepada Allah Bapak Ibu. Lalu termasuk amalan-amalan sunnah. Awak disuruh memperbanyak berzikir, memperbanyak bersolawat, memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran. Harus dan wajib kita lakukan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Salamu iduang lai ditampuh yode angok awak. Wajib beribadah. Bapak Ibu lah pensiun jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi, dah pensiun dari karajo, tapi beribadah lai duit awak, wajib beribadah kepada Allah. Maka yakinlah Bapak Ibu, di saat awak lah meninggal berarti lah sempurna sadonyo dia gen dia Allah kawak, rasa kiwak lah sempurna. Dah tapi lai duit awak InsyaAllah rasaki dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kita Bapak Ibu, ketika ada orang yang barangkali tak punya tangan, tapi dengan kekuatan kakinya diberikan jalan usaha oleh Allah. Ada orang yang barangkali dari kemampuan ilmunya tak ada doh, mencari nafkah dan lain sebagainya, tapi dari kemampuan fisik diberikan oleh Allah. Begitulah cara Allah mengatur rezeki dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka renungan kematian bagi kita pada malam hari ini. Pertama Bapak Ibu, mati itu pasti akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Jangankan kita sebagai manusia biasa oleh Bapak Ibu, Nabi, Rasul Allah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah juga merasakan kematian. Bahkan Nabi mengecehan sakit mati itu sama dengan 300 kali tebasan pedang. Sekali ditabis di pedang Bapak Ibu tu sakit tu minta ampun tu. Bisa putui kepala, putui badan, putui tangan. Dah, apalagi 300 itu sakitnya. Dah, atau sama dengan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Begitu rasa sakit mati yang akan dialami oleh orang ketika kehidupan dunia telah berakhir untuknya. Maka Nabi juga merasakan sakitnya mati Bapak Ibu. Jadi Nabi pun juga meninggal. Nabi pun juga merasakan kematian. Maka oleh karena itu, karena Nabi itu orang yang daki, ya Allah lain merasakan kematian juga. Konon toh kita sebagai orang biasa, umat biasa, umat yang barangkali banyak dosa kepada Allah. Istighfar dalam sehari mungkin sesudah solat 3 kalinya. 3 kali 5 balik. Nabi dalam sehari beristighfar, bertaubat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Bacalah istighfar, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah.
ambo bertaubat kepada Allah, mengucapkan kalimat istighfar dalam sehari bara sampai 100 kali Nabi Bapak Ibu. Padahal Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Konolah awak kadang dosa banyak, kadang hati suku buruk sangko ke orang, kadang lisan tak sadar membaca aib saudara awak sendiri. Jangankan saudara buruk orang tua pun diceritakan ke orang. Alangkah jahitnya lisan awak, dan di saat itu awak tak pandai beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama saja awak dalam kehidupan itu lari dari kematian tak bisa. Dah, ada orang yang lari tak sanggup dinyoi duit di negari ko doh. Dah, takutnya kemati. Apalagi kini ko Bapak Ibu banyak awak mendengar berita kematian. Ya dah Bu. Akhir-akhir ko banyak awak mendengar berita kematian. Dah, ada orang yang biasa dan bahkan ada ulama kita yang lah mendahului kita, Buya Deswandi. Dah, jadi sadonya ndak do dipilih, ndak do memandang bulu. Oh ikonyo buya, ikonyo ustad, ikonyo ulama, ikonyo umarah, nyo pejabat. Kalau lah tipu masuknya barangke. Nah, kalau lah tipu masuknya pasti barangke, ndak bisa ditahan-tahan leh. Nah, karena itu ketetapan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kama saja kita lari, maka kematian tu pasti tiba kepada awak kalau lah tiba waktunya. Tapi kalau alun tiba waktunya Bapak Ibu, ada orang kecelakaan, satu keluarga naik mobil berangkat ke provinsi lain, ke daerah lain. Dah, dalam mobil itu ada 4 orang. Ada apa, ada mak, 2 orang anak no, nenggadang cik, nengketik cik. Dengan takdir Allah 3 orang meninggal, apa amak, anak nenggadang, tapi nengketik alhamdulillah lay sehat-sehat saja. Dah, tandonya ajarnya lun tiba oleh. Tandonya wakatunya alun dibarangkikan oleh Allah leh. Padahal sama-sama mendapat musibah. Ada kecelakaan pesawat, dah tajun pesawatku ke dalam air lawi, dah sekian ratus orang meninggal, tapi ada anak bayi yang diselamatkan oleh Allah. Ya memang alun tiba wakatunya leh. Dah, amako kalau alun tiba wakatunya kecil Allah leh, dak lo bisa dipacapik doh. Amako renungan kematian bagi kita, sado kita pasti akan mengalami, akan merasakan kematian, tak terkecuali Nabi dan Rasul sekalipun. Yang kedua Bapak Ibu, menjadi renungan bagi awak adalah bahwa kematian yang dialami dalam hidup ini itu pelajaran dan renungan yang harus kita renungi. Bagi kita yang masih hidup, wacalia orang suuk kita, kanan kita, kiri kita, muka kita, belakang kita, atau kawan kita, orang tua kita, dusana kita, dah ada yang lah mendahului kita. Itu iktibar bagi awak. Kalau awak pun akan mode itu puluh. Sebab hidup di dunia aku Bapak Ibu sama yo julo-julonya. Kini kawan menerima, awak datang ke rumahnya, tapi di saat suatu ketika nanti awak pun menerima lo, insyaallah orang akan datang pula kepada menyelenggarakan jenazah awak, menghadiri takziah di rumah awak. Dah akan dialami mode itu. Tapi ketika ada orang meninggal malih pai takziah dan nama tiba di awak biswak tu jan baru pula mode itu. Sebab hidupku sama julo-julonya Bapak Ibu. Kalau lai sadar awak orang menerima, awak pun akan menerima, maka tentu akan lebih memperbanyak bertaubat, beribadah kepada Allah. Kata Nabi, lau a'lamu ma a'lamu, lau ta'lamu ma a'lamu, jikalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, la dahiktum qalila wala bakaitum kasira, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya Bu, sakit galak banyak menangis. Makanya kalau ada kematian sedih awak. Sebab di situ pelajaran bagi awak. Awak akan sakit galak dan akan banyak menangis. Dah, bagi orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah, beribadah kepada Allah, jago di sepertiga malam, berwudu, sudah tu solat, sudah tu berdoa, bermunajat kepada Allah sampai meneteskan air mata, takana dosa dengan kawan, takana dosa dengan orang gaib, sampai taubat kepada Allah mode tu bana, makonyo sadar bahwa kehidupanku akan berakhir baginya dalam kehidupan di duniaku. Tapi ya alangkah susahnya orang dah makin tua makin jauh dari Allah.
Lai ada ibu bapa menangah berita, ada orang gaib umur lah 7 balik tahun, 6 balik tahun, bampu ya kerja baru. Ibu-ibu lo le tu, dah, umur 7 balik, 6 balik tahun, lah bauban kepalanya sadonyo, bampu sampai subuh. Dah, aku kan tak do malu le do janjo Allah le jo manusia saya nak do malu ya do. Maka oleh karena itu kalau layado rasa malu dalam diri kita, makin bertambah umur makin dakik jo surau, makin bertambah umur makin dakik jo Allah, makin bertambah umur makin bertambah ibadah. Salamuko solat lai, yo betul solat wajib 5 kali sehari semalam lai. Kini ditambah solat tu, baca rumah nambah solat, lakukan qobliyah, lakukan ba'diyah, lakukan tahajud, lakukan solat duha, lakukan zikir dan lain sebagainya. Tentu tak nama disamakan anak orang tua dengan anak muda. Tapi kalau ada anak muda yang bertaubat kepada Allah, kata Nabi, wat taubatu hasan walakin fis sabab ahsan. Anak muda yang bertaubat kepada Allah justru itu lebih dicintai oleh Allah. Kalau ada orang gaib bertaubat kepada Allah, dicintai ya dia Allah bu, tapi memang lapat tweet lo orang gaib bertaubat. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini renungan bagi kita. Kenapa dalam kehidupan ini terkadang ada orang lah makin bertambah umurnya, justru yang dipikirnya dunia tapi. Karena Nabi menyampaikan bahwa di antara bentuk daripada angan-angan manusia itu ya dunia. Di antara bentuk yang menghalangi hati manusia itu kepada Allah ya dunia. Di antara bentuk yang menghalangi dan menghijab hati manusia dengan Allah adalah takwik mati, cinta dunia. Yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila kaswatiha. Hampir saja umat lain akan mengepungmu, yang muka, yang belakang, yang suuk, yang kidah, memperebutkan laksana mereka memperebutkan makanan di atas meja makanan. Nah, sahabat bertanya, "Amikil latin nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Saketik jumlah kami ketika itunya. Bakok di kapuang kami muda itu sedemikian rupa. Nabi mengecehan, "Bal antum yauma izin kasir." Tetapi jumlah kamu ketika itu sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam hati kamu tidak ada rasa takut. Justru kamu lebih memilih cinta kepada hawa nafsu, kepada dunia dan lain sebagainya. Sementara musuh menggerogoti kamu terus. Ketika itu muncul dalam hati kamu, kata Nabi, penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang tadi itu bu. Makin cinta ke dunia, makin sayang ke haratu, makin ingin dipuji, disanjung, tapi lupa beribadah kepada Allah. Sudah tu takwik mati. Takwik mati, saya tidak takwik mati. Tapi takwik mati itu justru semakin mendatangkan cinta awak kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, ibadahku sebenarnya adalah mengingat kematian. Awak solat tu mengingat mati sebenarnya. Awak baca Quran tu mengingat mati, awak berzikir tu mengingat mati. Iza kumta fi salatika fasolli salatam wadiyah. Kalau engkau salat, maka anggaplah salat itu salatmu yang terakhir. Bulan Ramadan ustaz kita ceramah di masjid. Bulan Ramadan itu anggaplah Ramadan yang terakhir. Kalau Ramadan yang terakhir, pasti ibadah awak sungguh. Pasti muncul khusyuk dalam diri awak. Tapi yang terjadi lain disampaikan di ustaz, tapi seminggu lu orang taluk ke masjid ya bu, kecuali orang yang lain istiqomah ke masjid ya bu. Kecuali orang yang hatinya memang betul-betul dakik mu'allakun qalbuhu bil masajid, orang yang betul-betul hatinya dakik dengan masjid. Kalau dakik hatinya masjid, jauh dakik masjid, tiba ke masjid. Kalau ada dakik hatinya masjid, insyaallah rami orang langang orangnya tiba ke masjid. Tapi ketika orang langang di masjidnya dah tiba, dah ketika orang rami di awal Ramadan, lain tibanya ke masjid, berarti alun mendapatkan dan mendatangkan cinta Allah kepadanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, bahwa kehidupan atau kematian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada awak itu adalah jembatan. Itu adalah perantara awak dengan dunia yang lain. Jadi mati itu sebenarnya Bapak Ibu, ketika awak lah masuk ke kubur,
sabananya awak lah masuk ke alam akhirat. Apa kata Nabi? Innal qabra awwalu manzilim min manazilil akhirah. Kuburan itu tampik pertama dari tampik-tampik akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dikubur di alam barzah, awak lain mendapatkan kesuksesan. Datang amalan soleh yang awak lakukan assalamualaikum, mendatangkan nikmat dan rahmat Allah kepada awak di alam barzah atau di alam kubur. Berarti awak adalah naja, kata Nabi. Aisaru minhu. Perjalanan sesudah itu perjalanan yang gampang leh. Orang bu yang meninggal dulu itu masih berada di alam barzah. Dah. Masih menunggu awak kini kok. Tapi menunggunya itu dengan nikmat Allah yang didatangkan kepadanya. Kalau ada orang yang taat selama ko di alam barzah tu mendapat pancaran dari nikmat surganya Allah. Tapi kalau selama ko berdosa tidak taubat kepada Allah, justru di alam barzah itu akan mendapatkan siksa dari Allah. Bahkan inyo berdoa kepada Allah, ya Allah, lama hari kiamat tiba oleh ko. Biarlah kiamat saya capek ko ha. Besoklah tiba hari kiamat, lama kau masuk neraka oleh ko. Biarlah masuk neraka saya, kami dah tahan kami di yaumil mahsyar ko dah. Ha, itu penyesalan orang-orang yang melakukan dosa, Bapak Ibu. Nah, walau tara izil mujrimuna nakisu fi ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Habis engkau lihat orang-orang yang berdosa tertungkup wajah mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka mengatakan rabbana abasarna, wahai Tuhan kami lain mencalia, kami lain mendanga, balian kami ke dunia balik, kami akan melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Bila orang berdosa itu yakinnya bu? Di akhirat biswa. Dah. Tapi kalau orang beriman, yakinnya bila? Yo di dunia. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati. Dia hafiz Quran ibu siku nampaknya. Nah, orang-orang beriman tu yakinnya dengan akhirat yo ketika di dunia. Adik yakin awak di dunia aku, makanya awak solat, makanya awak berpuasa, makanya awak bersedekah, makanya awak kerajukan perintah Allah, awak tinggalkan larangan Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran bagi kita tentang kematian, bahwa kematian adalah gerbang awal untuk menuju akhirat. Juga pelajaran tentang kematian Bapak Ibu, bahwa kematian itu adalah harusnya menjadikan kita, mengingat mati itu menjadikan kita menjadi orang yang cerdas. Kata Ibnu Umar, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambo bersama jo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izja'ahu rajulun minal ansor. Ketika itu datanglah seorang orang Ansor, pemuda Ansor. Faqala, lalu pemuda Ansor ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasul, orang mukmin yang mana yang paling utama? Jadi ada mukminku yang paling utama. Ada sahabatku bertanya amalan yang paling utama. Ada sahabatku bertanya orang mukmin mana yang paling utama? Jawaban Nabi Bapak Ibu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Wa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, kalau orang mukmin yang paling utama itu adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya, tentu ada orang mukmin yang paling cerdas pula wahai Rasulullah. Siapa orang yang paling cerdas tu wahai Rasulullah? Nabi bukan menjawab orang yang tamat kuliah S3. Nah itu je Nabi dah. Orang yang bisa menyelesaikan gelar profesornya, itu kecil Nabi dah. Orang yang bisa mendapatkan jabatan di saat yang lain berkompetisi bersamanya, itu dah kecil Nabi dah. Tapi orang yang cerdas itu adalah aksara zikral maut, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan orang yang paling bagus persiapannya untuk menuju kematian. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu orang yang cerdas, banyak mengingat mati. Kalau mati laitakana ta'jilut taubah, kata Abu Daqqa Al-Ali Abu Daqqa. Dah, kalau mati laitakana sagiru tobat. Kalau mati laitakana qanaatul qalbi, hati tenang, lega, perasaan nyaman.
Itu kalau oleh terkena mati tu Bu. Lihatlah orang yang tak taubat kepada Allah, rusuh saja pikirannya tu. Bahkan tak sakitik Bapak Ibu, ketika nyo melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, hatinya gundah gulana, putus cinta dan lain sebagainya, tak sakitik. Lu orang manjit tower bagai dah. Dah, naik ke flyover tu mau mambuannya ke bawah. Dia tu dek kekuatan iman tu tak ada dalam dirinya. Maka kalau lain dakik ya Allah semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cerdas sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan melalui renungan kematianku bagi kita adalah menjadikan kita menjadi orang yang cerdas. Maingik mati semakin membuat hati kita terbuka bahwa kita pun akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Di dunia awak lai bersama, sudah itu berpisah untuk sementara, tapi insya-Allah nanti di akhirat bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Quran surat yang keempat ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin." Orang yang lai taat kepada Allah, taat kepada Rasul, besok di hari akhirat akan Allah kumpulkan bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada dan bersama orang-orang soleh. Lai samo soleh wak di dunia ko, lai samo ke surau, lai samo pengajian, lai samo taat kepada Allah, insyaallah besok dikumpulkan di dalam surganya Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir nasihat kematian bagi kita, bahwa bagi kita sebagai anak umpamanya, kita juga mesti berbakti kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita bukan hanya ketika hidup, tapi ketika beliau sudah meninggal pun kita harus menunjukkan bakti kepada orang tua. Bagaimana cara bakti kepada orang tua? Nabi mengatakan fasalli alaihima, doakan keduanya. Bukan solat ya, solat itu maknanya doa. Yang dimaksud doakan orang tua. Yang kedua adalah hubungkan silaturahim dengan orang terdekat dengan orang tua. Aku banyak Bapak Ibu di negariku ndak do, tapi di Manado ado. Dah, kalau ayahnya lah meninggal, bako ndak diciguk le do. Dah, bako ndak disilau le do. Bahkan seolah-olah lah putus hubungan dengan bako. Padahal itu dun sanak tu Bapak Ibu. Di saat awak menyadari kalau bako itu adalah bagian yang disayang oleh ayah kita, maka tugas awak menghubungkan silaturahim dengan mereka. Aku kebanyakan, tapi di negara aku nak boleh doh. Kalau lah mati ibu, lah mati apa, jodun sana ibu, jodun sana apa, bahkan jo kawan ibu, jo kawan apa, ndak satu-satu menghubungkan silaturahim. Lah dijago bana jarak dengan jarak yang jauh. Maka Nabi melarang hal modeko. Maka di antara jalan untuk berbakti kepada orang tua, hubungkan silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua. Sudah itu Bapak Ibu, bagi kita ahli waris juga dituntut untuk memperbanyak amal ibadah. Yang diharapkan amal ibadah waktu juga mengalir pahalanya ke orang tua kita. Di antaranya Bapak Ibu adalah banyak bersedekah. Jadi kalau kita sebagai anak, orang tua kita lah meninggal, ya niatkanlah sedekah waktu disampaikan pahalanya untuk orang tua kita. Bacaan Quran kita niatkanlah pahalanya sampaikan pula ke orang tua ambo ya Allah. Kalau awak berzikir sampaikan puluh ndaknya pahala zikir awak ke orang tua kita. Lai sampai di ustaz insyaallah sampai. Sebab ada orang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, wahai Rasulullah, ibu ambo lah meninggal. Kalau ambo bersedekah hati nama ibu ambo tu, lai sampai pahalanya atau tidak? Dah, jawaban Nabi, na'am, sampai pahalanya. Maka di saat awak bersedekah Bapak Ibu, awak melakukan kebaikan, awak membaca Quran, niatkanlah ya Allah sampaikan pahala kebaikan yang ambo lakukan untuk orang tua ambo. Dah, sudah itu memperbanyak pula membaca doa. Dah, doakan orang tua kita. Bahkan di alam barzah tu Bapak Ibu, orang tua akan takajui. Ketika di awalnya karena banyak dosanya di dunia, disiksanya, diazabnya oleh Allah. Namun hari demi hari berganti, waktu berlalu, rupanya azabku makin berkurang tari. Ditanya kepada Allah, ya Allah, bako bisa modeko ko? Harusnya azab ambo kan barik.
Azab amboku kan barik harusnya, tapi bako makin hari makin kurang. Kece Nabi, ini adalah berkah istighfar dari anakmu. Makna istighfar itu berkah anakmu memintakan ampunan kepada Allah untuk engkau. Maka sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai ahli waris, doakan orang gaib kita, dosa anak kita yang lah mendahului kita, agar mereka diampuni dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ku bermanfaat, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya sekejap, hanya sabanta. Kalau di akhirat bisa wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Awak hidup di dunia aku bara lamonya bu. Bara lamo hidup di dunia. Kalau berdasarkan hadis Nabi, kece Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Sakete na labi pada itunya. Lai do taranga dewa kini ko dipanggilkan nama almarhum atau almarhumah di masjid setiap hari Jumat atau sesudah subuh diumumkan umurnya lampai ratus tahun. Kan tak do taranga dewa. Ratu-ratu 60, 70, 80 tu lah bonus tu bu, 90 bonus tu. Dah sakit na lebih dari 70 tahunnya kece Nabi. Karena kehidupan ku sabanta bagi awaknya, maka perbanyaklah melakukan kebaikan, perbanyaklah melakukan ibadah. Apalagi kalau lah dia 40 tahun ibadah ku yubana wanti banawa takwi kalau awak tinggalkan yang diperintahkan oleh Allah, tak kerajukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita pulang, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Pertama, harapan dan rajak kita kepada Allah agar dosa dari almarhumah, almarhumah bu ya, khususnya diampuni oleh Allah, dan dosa kita juga mau ditunda ya. Dosa kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dikokohkan taruh dalam keadaan beriman kepada Allah, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga awak dari segala gangguan tentang ibadah yang kita lakukan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata maswaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu